Shalom. Nah, aku gelap lagi di luar juga. Aku pakai handphone. Gimana kabarnya? Yuk ramein grup chat yuk. Yuk ramein yuk grup chatnya. Wah, gak kali kosan gue. Begitu baik. Nah, apa tema kita hari ini? Lagi sakit kakak. Ya, semangat. Semoga cepat sembuh. Tema kita apa sih guys? Time. Lagi? Yuk. Ayo temanya apa nih yuk? Ramein guys, ramein. This time. Nah, betul. Tema kita use time. Aku nggak boleh lama-lama kali ya. Nggak boleh lama-lama kita, guys. Oke, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita satukan hati kita berdoa. Allah bertata dalam kerajaan surga, Kau yang kami sembah dan anak-Mu Yesus Kristus. Bapak, pada hari ini kami akan memulai ibadah online kami. Lancarkanlah pertengahan dari awal pertengahan hingga akhir, dan apa yang disampaikan oleh pembicara kami dapat berkenan di hadapan-Mu dan di hati kami semua. Inilah doa anak-Mu dan Yesus Kristus sendiri. Amin. Lanjut ke WL. Oke, thank you Kak Sylvia. Oke, shalom teman-teman semua. Halo, Bang. Apa kabarnya teman-teman semua? Puji Tuhan baik ya. Yuk teman-teman yang tidak berhalangan, yang tidak ada berhalangan sinyal atau yang lagi di rumah, boleh buka kameranya. Karena aku yakin dan percaya, aku menganggap ini sebagai kita pertemuan onsite. Jadi aku mau melihat wajah-wajah yang cantik dan juga ganteng ya teman-teman. Jadi yuk aku mengajak teman-teman semua, kita semua yang ganteng dan yang cantik buka kameranya. Bagi yang nggak berhalangan, tapi yang berhalangan nggak apa-apa ya, nggak dipaksakan. Oke teman-teman, kita akan ke depannya dalam memuji nama Tuhan, menyembah nama Tuhan, tapi aku mengawali dengan ayat firman Tuhan. Kita akan buka dalam Filipi 4 ayat 4. Ini ayat firman Tuhan yang tidak asing bagi kita semua. Firman Tuhan berkata, sekali lagi ya, Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah Tuhan. Yuk teman-teman yang mau siap kita memuji, menyembah nama Tuhan, boleh tulis di chat, siap. Tulis boleh di chat teman-teman, katakan siap. Aku mau lihat antusias dari kita semua untuk kita memuji, menyembah nama Tuhan. Oke teman-teman, yuk kita naikkan pujian ini yang mengatakan hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan bagi kita semua. Oh sebentar ya, sebentar. Oke, ada suara yang ini ya. Boleh nanti di admin boleh melihat ya, dipantau ya. Oke, kita ulang lagi kembali teman-teman ya. Oke, 1, 2, 3. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita.
dengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk sahabatnya teman-teman. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sebentar teman-teman. Aku melihat di sini memang ya masih ada 4 orang yang on cam ya. Aku mau ngajak sekali lagi kepada teman-teman, yuk yang gak berhalangan, teman-teman yang tidak berhalangan jaringan atau yang ada di rumah, boleh buka kameranya teman-teman. Dan teman-teman setiap makna dari lagu ini, yuk teman-teman kita ekspresikan melalui gerakan tubuh teman-teman, ya melalui ucapan bibir teman-teman. Jadi kita saat menyembah, memuji nama Tuhan bisa tersampaikan kepada Tuhan, teman-teman. Amin. Aku yakin dipercaya teman-teman gak menghalangi kita untuk online dalam kita beribadah, untuk kita mengekspresikan kepada Tuhan, teman-teman. Amin. Yuk kita ulang kembali lagu dari awal. Hari ini kurasa bahagia. 1, 2, 3, go. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Beri kemuliaan bagi Tuhan teman-teman, amin. Tadi kita sudah memuji nama Tuhan teman-teman. Yuk mari kita persiapkan hati kita untuk kita masuk dalam penyembahan kita teman-teman. Untuk kita lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Teman-teman, kita tahu bahwa hari ini masalah terus ada. Dan aku nggak tahu apa yang menjadi masalah teman-teman hari ini. Mungkin dalam pendidikan, dalam kuliah, dalam pekerjaan, dalam keluarga. Tetapi aku mengajak untuk kita semua teman-teman, yuk mari menanggalkan setiap masalah kita, setiap persoalan kita. Karena kita hari ini mau diberkati sama-sama melalui kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, teman-teman. Jadi mari, yuk kita menanggalkan dan kita fokus kepada Tuhan untuk kita masuk dalam penyembahan kita. Kita menaikkan pujian ini mengatakan, satu hal yang ku rindu, lebih baik di dalam bait Tuhan. Yuk teman-teman yang tahu lagu ini, kita sama-sama menyanyikan lagu ini. Satu hal yang ku rindu.
Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Kita ulang lagi teman-teman dari awal. Kita katakan satu hal yang ku rindu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Teman-teman, naikkan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya sekedar pujian yang kita lantunkan, tetapi kesungguhan hati kita memaknai setiap lagu yang kita naikkan. Kita melihat dalam tokoh Alkitab Raja Daud yang setiap hari memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari kita belajar sungguh-sungguh untuk memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Karena lebih baik di dalam bait Tuhan daripada di luar bait Tuhan. Kita ulang kembali lagu ini dari awal dengan sungguh-sungguh. Satu hal yang ku rindu. Amin. Satu hal yang ku rindu, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Katakan lebih baik, lebih baik satu hari di pelataran-Mu, amin, daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Katakan lebih baik, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu,
semua kemurahan-Mu. Yuk teman-teman, mari sembah Dia. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, ini kami Tuhan. Haleluya. Yuk teman-teman, mari engkau berkata-kata dengan Tuhan. Teman-teman jangan takut, jangan khawatir. Karena Tuhan hari ini bersama-sama dengan kita, mendengar setiap seruan, setiap pujian penyembahan kita yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Mari engkau bersyukur kepada Tuhan atas kasih Tuhan, atas penyertaan Tuhan. Haleluya, oh haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Ini kami Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Teman-teman, mari kita lebih lagi masuk dalam penyembahan Tuhan. Kita mau siap untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, oleh Kareo. Teman-teman, persiapkan hati dengan sungguh-sungguh, pikiran yang tertuju kepada Tuhan. Sekali lagi teman-teman, tanggalkan masalahmu. Kalau kita siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, maka kita juga siap untuk menanggalkan masalah kita. Jangan sampai masalah kita menghalang kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Sebelum itu Tuhan, kita mau lagi teman-teman menaikkan pujian kita yang mengatakan, kusiapkan hatiku Tuhan mendengarkan firman. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Katakan firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Teman-teman, kita ulang kembali lagu dari awal. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Amin. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman
akan firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, amin. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu, oh, firman-Mu Tuhan, tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan, hatiku telah siap Tuhan, ku dengar firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan, hatiku telah siap Tuhan, ku dengar firman-Mu. Silakan Karyo. Oke, teman-teman. Oke, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita satu doa, kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Bapak atas penyertaan-Mu Bapak yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Pada saat ini Bapak, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah apa yang disampaikan oleh anak-Mu ini Bapak boleh memberkati kami semua Bapak yang hadir pada malam hari ini Bapak. Terima kasih. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Oke, teman-teman, sebelumnya apakah suara saya jelas, teman-teman? Oke, bisa. Oke, jelas ya, teman-teman. Oke, yuk, mana nih teman-teman semua yang belum on cam, bisa on cam ya, teman-teman. Ini masih banyak nih yang belum on cam nih ya. Oke, ini ada Kak Mona Lisa, Kak Yosua, Kak Dewi, Kak Lena. Yuk, teman-teman. Oke, saya tungguin nih, mana nih teman-teman semua. Oke, mantap ya, udah pada on cam ya, teman-teman. Oke, dari Kak Anggi, hujan deras katanya. Oke, teman-teman, mana nih yang lain? Yuk, yuk, yuk. Seperti biasa, teman-teman. Oke, rata-rata sebagian sudah on cam ya, teman-teman. Ya, mantap banget, teman-teman semua. Pada excited ya untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan di malam hari ini. Oke, sebelum saya lanjut, ada yang tahu nggak temanya hari ini? Tema kita apa ini, teman-teman? Yang akan saya bawakan. Apa nih semuanya? Bisa di kolom chat ya. Jangan lupa artinya apa ya, teman-teman? Arti temanya apa? Coba. Mana nih? Siapa yang bisa mengartikan? Siapa ini yang bisa menerjemahkan ya temanya ya? Masa nggak tahu bahasa Inggris nih, astaga. Oke, gunakan waktu. Yang lain? Oke, benar ya. Jadi yang tepat itu dari ini ya. Pertama yang jawab Kak Feby ya. Menggunakan waktu, teman-teman ya. Oke ya. Jadi tema kita itu malam hari ini tentang menggunakan waktu ya, atau use time. Oke, di sini karena sudah on cam ya sebagian, kita lanjut teman-teman. Oke, mungkin host bisa tolong ini izinin share screen.
Sudah bisa kah? Sudah, Kak. Oke, sip. Itu ada suara nangis. Oke. Oke, teman-teman. Ini sudah kelihatan teman-teman semua? Apakah sudah terlihat jelas? Bisa kasih reaksinya? Sudah ya? Oke, teman-teman semua ya. Jadi, tema kita yaitu tentang use time ya, yang artinya menggunakan waktu. Nah, tentunya ya sebelum kita tahu ya bagaimana cara kita dalam kita menggunakan waktu, teman-teman, maka dari itu kita harus tahu dulu ya, apa sih waktu yang utama ya, atau waktu yang penting menurut teman-teman. Nah, pastikan teman-teman semua di sini kan pasti mempunyai waktu yang sangat penting kan, waktu yang teman-teman semua prioritaskan ya dalam hidup. Misalnya kan contohnya waktu untuk ada waktu untuk belajar misalnya, waktu untuk bekerja, waktu untuk apa lagi? Waktu untuk jalan-jalan misalnya, atau waktu untuk makan ya teman-teman. Nah, sebelumnya aku mau nanya nih sama salah satu sini ya, salah satu orang di sini, sama Kak Cici dia, Kak Cici. Halo Kak Cici, shalom. Shalom. Oke. Nah, menurut Kak Cici, apa sih waktu yang penting ya, waktu yang Kak Cici itu nggak boleh dihindari gitu, harus diutamakan, harus diprioritaskan. Apa itu Kak Cici? Mungkin kalau dari saya, waktu untuk berkomunikasi sama Tuhan. Karena mungkin banyak sekali waktu yang Tuhan beri, tapi kadang kita lalai dan mungkin kita bahkan menyisihkan sedikit waktu saja buat Tuhan. Namun pada hakikatnya ya yang harus kita utamakan itu Tuhan, bukan waktu kita. Dan itu saja. Oke, mantap ya Kak Cici ya. Jadi menurut Kak Cici itu waktu untuk bagaimana kita bertemu dengan Tuhan kan, waktu bersama Tuhan itu yang utama yang harus diprioritaskan. Nah mungkin ada teman-teman yang lain ya, mungkin ini lebih ke arah apa ya? Lebih ke arah aja ke arah dunia aja ya, dunia. Kalau menurut apa ya? Sebentar ya. Oke teman-teman. Nah, aku mau nanya nih sama Kak Iskia nih, yang on cam nih. Halo Kak Iskia. Shalom. Halo, shalom. Oke, menurut Kak Iskia, apa sih waktu yang Kak Iskia lakukan yang itu nggak boleh Kak Iskia hindari gitu? Selain waktu untuk Tuhan, apa misalnya? Selain untuk Tuhan, saya banyaklah itu istilahnya waktu yang saya tidak tepati gitu dalam pekerjaan maupun di dalam itulah tugas-tugas dan tanggung jawab itu juga dan tidak Ya, jadi dalam bentuk pekerjaan ya Kak ya, Kak Iskia? Iya. Oke, mantap ya Kak. Oke teman-teman, kita lanjut ya, kita lanjut ke slide yang berikutnya. Nah ini ya, teman-teman bisa lihat sini ya. Ini ada pertanyaan ya, What is your important time? Ya, mungkin bisa dilihat itu. Kak Melisa mungkin bisa ini. Oke. Ya, di sini ada pertanyaan ya teman-teman. What is your important time? Ya, apa waktu yang terpenting dalam hidup kamu? Nah, kan ada tuh ya teman-teman ya, waktu untuk kita jalan-jalan, ada waktu untuk kita ini kan traveling, ada waktu untuk kita makan bareng bersama keluarga misalnya, lalu ada waktu untuk kita belajar atau kuliah, lalu mungkin ada juga ya waktu untuk teman-teman mungkin yang gamer ya di sini ya, main game ya, ada waktu juga untuk mungkin ada yang rebahan ya teman-teman, itu gambar rebahan ya. Jadi itu semuanya ada waktunya ya kan teman-teman, semua itu ada waktunya. Dan itu semua juga merupakan waktu yang penting dalam hidup kita kan teman-teman ya. Nah, secara umum itu semua manusia itu seperti ini teman-teman ya. Jadi mereka menggunakan waktu itu sesuai dengan apa yang mereka anggap penting dalam hidup mereka. Ya, dan itu semua dapat bisa memuaskan diri mereka sendiri teman-teman. Ya kan? Dan banyak orang di luar sana yang mereka rela mengorbankan apapun ya demi melakukan hal-hal tersebut teman-teman. Karena mereka menganggap itu adalah waktu yang sangat penting, yang tidak bisa dihindari, ya. Dan ingat ya, secara umum ya semua manusia, terutama anak-anak dunia itu seperti ini teman-teman ya. Mereka menggunakan waktu, menghabiskan waktu mereka dengan rutinitasnya,
ya, dari mereka bangun pagi, lalu mereka persiapan mau ke sekolah mungkin, mau kuliah atau mau kerja mungkin, dan terus-menerus seperti itu teman-teman. Ya. Nah, tapi kita teman-teman, kita harus tahu dulu ya bahwa bahwa ini status kita sekarang adalah sebagai apa? Sebagai anak-anak Tuhan ya, sebagai anak-anak Allah. Tentunya cara anak-anak Allah menggunakan waktunya dengan anak-anak dunia itu pasti berbeda, teman-teman. Ya, pasti berbeda. Nah, oke, sebelumnya ada yang tahu nggak apa sih perbedaannya? Perbedaan dari anak-anak dunia menggunakan waktunya dengan anak-anak Tuhan. Ada yang bisa jawab nggak di sini? Mungkin bisa juga di kolom chat ya. Saya. Oke, Kak Iskia, silakan Kak. Kalau di dalam anak-anak di luar itu waktunya sangat banyak. Kalau di dalam Tuhan waktunya kita memang serius di dalam Tuhan untuk datang kepada Tuhan. Itu sih yang aku. Oke, jadi gini, menurut Kak Iskia gini ya, perbedaannya adalah bahwa mereka itu menggunakan waktu untuk Tuhan itu sedikit, ya kan? Oke, gitu ya, benar ya. Oke ya, gini ya teman-teman. Nah, aku lanjut dulu ya, aku lanjut dulu. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain ada juga yang mau jawab, silakan teman-teman tadi. Cara perbedaan anak-anak dunia menggunakan waktunya dengan anak Tuhan seperti apa? Apa sih perbedaannya gitu? Ada yang tahu nggak? Ada yang bisa jawab? Kalau perbedaannya antara anak-anak yang di luar sana itu sedikit, tapi kalau kita anak-anak Tuhan yang waktunya banyak, kita tuh bisa datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan di hadapan Tuhan. Itu ada waktunya kita untuk doa, bersekutu dengan Tuhan. Oke. Thank you Kak Iskia atas jawabannya ya teman-teman. Benar juga ya apa yang dikatakan Kak Iskia teman-teman. Nah, jadi gini teman-teman ya. Jadi kalau anak-anak dunia itu mereka menggunakan waktu itu sesuai dengan keinginannya sendiri ya. Jadi sesuai dengan apa yang dunia tawarkan bagi mereka. Sesuai dengan keinginan, kesenangan yang apa yang mereka pikir itu senang bagi mereka sendiri, ya kan? Tetapi bedanya kalau kita sebagai anak-anak Allah, kita mempergunakan waktu itu apa? Harus sesuai dengan keinginan Tuhan, teman-teman. Misalnya gini ya, contohnya gini, misalnya anak-anak dunia juga misalnya mereka juga bekerja. Tapi pasti itu dengan motivasi apa? Supaya mereka membahagiakan dirinya sendiri sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Bedanya dengan kita sebagai anak Tuhan apa? Kita sama-sama bekerja kan, sama-sama bekerja tapi apa? Itu harus sesuai dengan keinginan Tuhan. Harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Gitu teman-teman. Ya. Oke ya, biar lebih jelasnya lagi kita next dulu ya. Kita next dulu teman-teman. Oke ya, biar lebih lengkapnya lagi kita next. Nah, sudah kelihatan slide-nya? Sudah ya? Oke ya, ayo kita sama-sama membaca dulu ya di firman Tuhan di dalam Efesus 5 ayat yang ke-15. Oke ya. Oke, yang sudah dapat katakan amin nih. Mana nih? Amin, amin, amin. Oke, yang mungkin yang nggak bisa apa ya, yang mungkin Alkitabnya lupa, bisa juga baca di layarnya ya teman-teman. Oke ya, kita sama-sama membaca ya. Efesus 5 ayat yang ke-15. Ya. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi orang arif. Nah, ingat teman-teman ya, perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Nah, ini artinya apa? Artinya adalah kita harus memperhatikan dengan serius, dengan baik, ya dengan teliti, bagaimana kita hidup teman-teman. Bagaimana kita menjalani hidup ini. Ya, bagaimana cara kita menggunakan waktu, itu kita harus benar-benar memperhatikan dengan serius teman-teman. Ya, tentunya ya apa? Tentunya di setiap detik, menit, jam, langkah hidup kita, itu kita harus terus memperhatikan teman-teman. Nah, ingat ya, janganlah seperti apa? Seperti orang bebal, tetapi orang arif. Nah, teman-teman, tahu nggak bahwa orang bebal ini adalah orang yang tidak mau tahu, orang yang tidak peduli, orang yang merasa bodoh amat, teman-teman ya. Orang yang benar-benar nggak mau memperhatikan dengan serius cara dia hidup. Ya, intinya dia mengalir saja, dia melakukan apapun, intinya dia bisa apa ya, bisa makan, minum, bisa senang-senang gitu. Dia bebal, teman-teman gitu ya. Dia nggak memperhatikan dengan serius bagaimana dia hidup. Itu orang bebal ya teman-teman. Dan pastinya ingat ya,
orang-orang yang bebal seperti ini tuh pasti hidupnya sembarangan, teman-teman. Hidupnya sembarangan. Nah, maka apa? Alkitab katakan apa? Kita harus menjadi seperti orang arif. Orang arif di sini adalah orang yang bijaksana, teman-teman. Orang yang benar-benar memperhatikan dengan serius bagaimana dia menjalani hidupnya. Dan ingat ya, orang-orang yang seperti ini pasti hidupnya tidak sembarangan hidup. Ya, ingat ya, bukan juga jangankan orang Kristen ya, orang di luar Kristen pun ya, kalau mereka bijaksana, teman-teman, kalau mereka memperhatikan hidup mereka, pasti juga apa? Hidup mereka nggak sembarangan mereka hidup, teman-teman. Nggak sembarangan juga mereka mengambil keputusan, nggak sembarangan mereka bertindak, teman-teman. Ya, itu orang-orang pun di luar Kristen pun seperti itu, bisa seperti itu, teman-teman ya, bisa seperti itu. Ya, mereka bisa memperhatikan dengan serius bagaimana mereka hidup. Tetapi apa? Tetapi hidup versi mereka, bukan versi kita. Itu bedanya, teman-teman ya, kalau kita sama orang yang di luar Kristen. Ya, intinya mereka bisa memanajemen waktu mereka dengan baik. Ya, jadi kita pun di sini jangan kalah, teman-teman ya, sebagai orang Kristen ya, yang juga Alkitab juga mengingatkan ya, firman Tuhan juga katakan bahwa kita harus memperhatikan hidup kita, teman-teman. Nah, tapi di ayat sini tuh, ini tuh konteksnya apa? Konteksnya kita kan sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, teman-teman. Nah, jadi maksud ayat ini tuh bukan hanya sekedar kita harus memperhatikan hidup kita supaya kita bisa rajin bekerja, rajin belajar, memanajemen waktu. Bukan hanya seperti itu, teman-teman ya. Kalau itu di luar sana tanpa firman Tuhan, tanpa Alkitab, di luar sana pun banyak mereka bisa seperti itu, teman-teman. Ya, banyak buku-buku pelajaran di luar sana yang mengajarkan bahwa kita harus menggunakan waktu. Tetapi di sini, di ayat ini itu konteksnya beda, teman-teman ya. Konteksnya adalah kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, oke ya, kita baca dulu ya ke ayat yang selanjutnya. Oke ya. Ini ya, ayat yang ke-16. Kita baca. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah apa? Adalah jahat, teman-teman. Ya, pergunakanlah waktu yang ada karena hari ini adalah jahat. Nah, teman-teman, gini ya. Mungkin teman-teman semuanya di sini ya, atau secara umum ya, berpikir bahwa kita harus mempergunakan waktu kita sebaik-baiknya dengan kita apa? Dengan kita belajar, dengan rajin, dengan kita bekerja, supaya dapat uang banyak, dengan kita kuliah, supaya dapat gelar, dan lain sebagainya. Nah, itu memang benar ya, teman-teman ya. Itu memang benar banget ya. Kita harus memaksimalkan potensi ya kita secara maksimal ya, teman-teman. Tapi ingat ya bahwa tidak sampai seperti itu, teman-teman ya. Enggak hanya sebatas itu, teman-teman. Ya, kita harus tahu ya bahwa ingat ya apa yang saya katakan tadi bahwa status kita ini adalah sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak Allah. Maka kita harus mempergunakan waktu yang ada, bukan hanya sekedar kita harus rajin belajar, rajin bekerja, rajin sekolah, rajin buat tugas. Bukan hanya sebatas itu. Tapi apa? Tapi kita harus mempergunakan waktu kita agar kita bisa apa? Mengalami perubahan hidup yang semakin hari semakin seperti Kristus, teman-teman. Ini maksudnya, teman-teman ya. Jadi maksudnya di sini adalah kita harus apa? Mempergunakan waktu kita, memperhatikan hidup kita agar kita terus mengalami perubahan hidup yang semakin hari semakin seperti Kristus, teman-teman. Nah, kalau dikatakan kita harus menggunakan waktu ya, itu artinya apa? Artinya kesempatan bisa terbatas, teman-teman. Ya kan? Ya. Kalau dikatakan pergunakan waktu, itu artinya adalah kesempatan itu terbatas. Kesempatan untuk kita menyenangkan hati Allah itu terbatas, teman-teman. Kita nggak akan tahu kan apa yang akan terjadi besok, teman-teman ya. Kita ini nggak akan pernah tahu apa yang akan terjadi di 2 jam kemudian ya mungkin, atau di minggu depan, 2 hari lagi. Kita nggak akan pernah tahu, teman-teman ya. Nah, maka ya teman-teman, ingat ya kesempatan itu terbatas ya. Kita harus benar mempergunakan waktu kita untuk benar-benar serius dengan Tuhan. Nah, tapi ini bukan berarti kita nggak boleh melakukan segala sesuatu ya. Bukan berarti kita nggak boleh bekerja, nggak boleh malas, nggak boleh sekolah kuliah. Bukan berarti seperti itu, teman-teman ya. Tapi apa? Tapi justru teman-teman,
dengan kita melakukan itu semua, kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan, ya kan? Kita persembahkan semuanya itu untuk Tuhan, ya. Maka kan firman Tuhan mengatakan apa? Baik engkau makan dan minum dan melakukan sesuatu yang lain, lakukan semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Tentunya apa? Dengan motivasi dan tujuan yang benar, teman-teman. Nah, bedanya dengan anak-anak dunia, ya teman-teman ya, mereka sama-sama juga melakukan itu semua. Tetapi banyak orang melakukan itu semua dengan motivasi dan tujuan yang hanya untuk kesenangan dirinya sendiri, teman-teman. Hanya untuk kepuasan diri sendiri. Ya. Ya, maka ya apapun mereka bisa lakukan asal mereka senang. Ya. Apapun banyak orang lakukan asal diri mereka itu senang. Tapi kalau kita sebagai anak-anak Allah apa? Apapun yang kita lakukan asalkan Tuhan senang. Ya mungkin ini teman-teman bisa mencatatnya ya teman-teman ya, perbedaan ini. Oke ya, kita lanjut. Nah, mengapa dikatakan bahwa hari-hari ini adalah jahat? Ya, hari-hari ini adalah jahat. Nah, ingat teman-teman ya bahwa pengaruh dunia ini sangat benar-benar jahat, teman-teman ya. Banyak anak-anak muda ya, banyak anak-anak muda Kristen, mereka mudah terjerumus ke dalam kesenangan-kesenangan duniawi, teman-teman. Mereka mudah terjerumus dalam dosa, teman-teman ya, dalam berbagai percintaan dunia, teman-teman ya. Berbagai kesenangan-kesenangan duniawi, teman-teman ya. Karena mereka tidak memperhatikan dengan serius bagaimana mereka hidup, teman-teman. Ya. Oke. Mungkin bisa di-mute Kak Stefan. Oke, teman-teman ya, mengapa hari ini adalah jahat? Karena dapat dengan mudahnya mempengaruhi banyak orang, teman-teman. Apalagi kita kan sebagai anak muda ya, kita mudah terjerumus dalam pergaulan dunia, teman-teman ya, yang itu membuat kita jauh dari Tuhan, teman-teman. Ya kan? Maka tadi dikatakan apa? Jangan seperti orang bebal, teman-teman, tapi orang arif. Oke ya, kita next, teman-teman. Oke, mungkin satu orang bisa tolong bacakan ini. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Oke ya. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi apa? Usahakanlah supaya kamu dapat mengerti kehendak Tuhan, teman-teman. Oke ya. Jadi dalam ayat yang ke-17 ini, teman-teman ya, kita harus berusaha untuk mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita, teman-teman. Ya, jangankan kita melakukan ya, teman-teman, ya, melakukan kehendak Tuhan. Mengerti saja tidak ya, teman-teman. Itu yang menjadi masalahnya kan? Ya. Jangankan kita melakukan ya, mengerti saja tidak ya. Oke. Nah, maka ya tentunya teman-teman ya, kita harus tahu ya apa sih kehendak Tuhan itu dalam kehidupan kita. Nah, ingat ya teman-teman gini. Kehendak Tuhan dalam hidup kita itu tak terlepas yang namanya kesucian hidup, teman-teman. Ya, menjaga kekudusan. Ini kuncinya sih, teman-teman ya, yaitu kita harus mempergunakan waktu yang ada supaya kita hidup menyenangkan Allah. Bagaimana supaya kita hidup menyenangkan Allah? Itu bukan hanya sebatas kita datang ke gereja, bukan hanya sebatas kita ikut komsel seperti ini, bukan hanya sebatas kita pelayanan, tapi apa? Dalam segala hal yang kita lakukan, itu benar-benar menyenangkan hati Tuhan, teman-teman. Kita menjaga kekudusan hidup, teman-teman. Itu baru kita bisa optimal, bisa bulat dalam mencintai Allah, dalam mengasihi Tuhan. Ya, jadi kehendak Tuhan itu dalam kehidupan kita itu apa? Enggak terlepas yang namanya kesucian hidup, teman-teman ya. Keep holiness ya, menjaga kekudusan, teman-teman. Nah, itu apa? Kita harus memperhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Kita harus memperhatikan pikiran kita ya. Kita harus memperhatikan apa sih yang sering kita pikirkan, teman-teman ya. Kita harus memperhatikan setiap perkataan kita, setiap tindakan-tindakan kita, setiap renungan hati kita, teman-teman. Itu benar-benar harus menyenangkan Tuhan. Ya, kita harus selalu menjaga perasaan Tuhan, teman-teman, dari segala hal yang kita lakukan. Ingat teman-teman bahwa Allah kita itu adalah Allah yang memiliki perasaan. Yang perasaannya itu kita harus jaga setiap saat, teman-teman. Ya, jangan sampai hidup kita itu selalu menyakiti perasaan Tuhan. Contoh gini kan, misalnya teman-teman punya pacar nih, punya apa? Pasti kan teman-teman apa?
Pasti teman-teman menjaga kan perasaan pacarnya teman-teman supaya tidak tersakiti kan. Pasti kan teman-teman kan menjaga perkataan teman-teman, menjaga setiap tindakan ya untuk menjaga perasaan pacarnya atau teman dekatnya atau sahabatnya atau orang tuanya atau siapapun itu, teman-teman. Nah, begitupun dengan Tuhan. Ya, kita harus selalu menjaga setiap tindakan-tindakan kita. Apakah itu mengganggu perasaan Tuhan atau tidak, teman-teman? Ya, untuk itu ya gini, anak-anak dunia itu mereka bisa melakukan apapun ya yang mereka inginkan untuk memuaskan keinginan dan kedagingan mereka. Ya, mereka mau nonton film apapun bisa, mereka mau dengar musik apapun bisa, mereka mau jalan sama siapapun bisa, mereka mau bergaul sama siapapun bisa, nggak ada yang larang, teman-teman. Tetapi kita sebagai anak-anak Allah, kita tidak bisa lagi menikmati sesuatu hal yang Tuhan tidak ikut menikmatinya bersama dengan kita, teman-teman. Ingat, catat ini, kita tidak bisa menikmati sesuatu ya, sesuatu hal yang Tuhan tidak ikut menikmatinya bersama dengan kita. Contohnya gini ya, misalnya gini ya, teman-teman misalnya nonton satu film nih, satu film itu misalnya itu film apa ya, film Korea deh, misalnya kan film Korea misalnya. Nah, misalnya gini, teman-teman harus pikir ya, apakah film yang teman-teman nonton ini, apakah Tuhan ikut menontonnya bersama dengan teman-teman? Nah, coba pikir nih, ya kan? Pasti Roh Kudus pasti akan berbicara kepada teman-teman ya bahwa kamu nggak boleh menonton film ini karena Tuhan nggak berkenan kamu nonton film ini gitu. Entah itu film Korea, film film sinetron. Kalau itu nggak membangun, kalau itu nggak berguna bagi pertumbuhan rohani teman-teman semua, jangan sama sekali kalian nonton. Oke, teman-teman. Nah, aku ngomongin itu bukan berarti aku udah sempurna atau udah nggak nonton film-film gitu. Ya nonton juga teman-teman ya, tapi kita harus mempertimbangkan dulu, harus nanya ke Tuhan dulu, apakah bisa gitu. Sama juga dengan kita mendengarkan lagu-lagu kan. Ya misalnya kan lagu bahasa Inggris misalnya, lagu dunia misalnya dari apa ya, dari Inggris misalnya. Ya, apakah yang teman-teman dengarkan itu ya Roh Kudus ya atau Tuhan ikut juga mendengarkannya bersama dengan teman-teman atau enggak? Pasti teman-teman punya hati kan, punya perasaan kan. Pasti ada perasaan gimana teman-teman itu enggak sejahtera, enggak ada sukacita, ya kan? Mungkin teman-teman bisa ada sukacita kan, tapi itu sukacita versi dunia. Ya happy. Teman-teman happy, tapi Tuhan sedih, teman-teman. Gitu. Ya, jadi kita harus terus memperhatikan segala hal, teman-teman. Yes, apapun yang kita lakukan, ya. Apapun yang kita lakukan, apa yang sering kita lihat, apa yang sering kita dengar, dan apa yang sering kita lakukan. Dan ingat ya, Roh Kudus pasti akan menuntun ya, mengkasih tahu kepada kita mana yang boleh kita lakukan dan mana yang tidak boleh kita lakukan. Seperti itu. Oke ya. Jadi ingat ya, kehendak Tuhan itu nggak terlepas yang namanya kesucian hidup ya, keep holiness. Yang kedua adalah ini dia. Ini mungkin yang paling banyak teman-teman mungkin down ya, nggak bakal bertahan ya teman-teman ya. Apalagi kita kan sebagai anak-anak muda kan. Yang kedua adalah, bentar ya, nge-lag. Oke, yang kedua ini adalah duduk diam di kaki Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Ini itu adalah waktu yang benar-benar penting ya, waktu yang harus kita prioritaskan teman-teman. Bahkan bukan juga cuma prioritas, tapi satu-satunya yang penting teman-teman. Ya, duduk diam di kaki Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Ingat teman-teman gini, healing yang terbaik adalah di mana kita duduk diam di kaki Tuhan. Itu healing yang benar-benar terbaik teman-teman. Nggak ada healing di luar sana yang dapat membahagiakan kita selain kita duduk diam di kaki Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Kalau mungkin teman-teman dalam keadaan di mana teman-teman merasa bosan untuk duduk diam di kaki Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, ya itu harus dipertanyakan. Bagaimana keseharian hidup kita semua? Apakah hidup kita bersih dalam satu hari ini atau enggak gitu? Mengapa banyak anak-anak muda ya sering nggak betah ya ketika dalam berdoa, ketika dalam dengar firman? Kenapa? Karena sudah banyak input ya, sudah banyak
masukan-masukan yang mereka terima dari dunia, teman-teman. Sudah banyak kesenangan-kesenangan yang mewarnai jiwanya, yang mewarnai pikirannya, yang mewarnai perasaannya. Maka ketika dia mau berdoa, ketika kita mau dengar firman, itu rasanya kita udah nggak rasa bosan gitu loh, rasa nggak paham gitu. Karena gitu teman-teman, kita sudah terlalu lama jiwa kita ini diisi oleh hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, tapi bukan berarti kita nggak bisa untuk doa untuk dengan firman, pasti bisa teman-teman ya. Kita bergantung kepada Tuhan ya, kita minta kekuatan dari Tuhan teman-teman. Ya, jadi makanya teman-teman ya, kita bersyukur ya teman-teman, kita sejak muda kita sudah memperhatikan kehidupan kita teman-teman, hidup kita menggunakan waktu yang baik sesuai dengan apa? Sesuai dengan kehendak Tuhan teman-teman. Oke ya teman-teman, untuk itu ya, gini loh, seringkali ini bingung juga ya teman-teman ya, mengapa sih ya kita kan kalau misalnya kita nonton film atau jalan-jalan itu bisa berjam-jam loh teman-teman, tapi kenapa ya kalau kita itu doa 5 menit aja itu susah, ya kan? Ada nggak yang pernah mengalami seperti ini? Doa 5 menit aja itu susah, tapi kalau dia main handphone itu bisa berjam-jam gitu. Ada nggak teman-teman? Aku juga gitu loh teman-teman ya sebenarnya ya. Makanya aku juga berusaha untuk memprioritaskan ya, benar aku hidup ya benar-benar untuk memprioritaskan kepada Tuhan lagi teman-teman, kembali bangkit lagi kepada Tuhan teman-teman ya. Oke teman-teman ya, kita next dulu, mungkin ini yang terakhir ya. Oke, di sini ada satu quotes ya teman-teman, satu kalimat ya, teman-teman bisa mencatatnya ya. Ingat bahwa waktu yang penting adalah ketika kita mempergunakan waktu untuk menyenangkan hati Tuhan. Ini waktu yang penting ya. Ingat ya, menyenangkan hati Tuhan itu apa? Tentunya kita harus memprioritaskan Tuhan, ya kan? Duduk diam di kaki Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Dan yang kedua tadi menjaga kesucian, kekudusan hidup teman-teman ya. Dengan itu kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Oke teman-teman, sampai di sini mungkin ya sharing firman Tuhan saya di malam hari ini teman-teman. Semoga memberkati teman-teman semuanya di malam hari ini yang join. Oke, sebelum saya tutup dalam doa firman, mungkin ada teman-teman yang mau bertanya, dipersilakan. Adakah teman-teman yang tadi mungkin masih belum mengerti ya? Saya persilakan teman-teman. Bentar ya, aku stop share dulu ya teman-teman. Oke. Adakah teman-teman yang mau bertanya? Dipersilakan. Saya mau bertanya, boleh? Shalom. Halo. Oke, Kak Isya. Nah, saya mau bertanya kepada siapa ya? Kak Rio ya. Oke. Gini Kak, pertanyaan saya. Bagaimana caranya kita menghadapi orang yang tidak mengenal Tuhan dan dia contohnya dalam beribadah tuh ya kan, seringkali saya dapati anak-anak muda ini contohnya nggak mau mendengarkan firman Tuhan, apalagi yang disampaikan oleh gembalanya sendiri, dan dia di situ anak muda ini kayak gimana gitu ya, kayak risih gitu istilahnya ya kan, apalagi zaman-zaman sekarang kan anak muda kan main game ya kan, apalagi istilahnya ya nonton film apa gitu ya, Korea entah apa gitu ya. Nah setelah diajak seperti itu gimana tanggapannya? Oke teman-teman ya, jadi ini ya cara menghadapi ya anak-anak muda ya, atau orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang masih jauh dari Tuhan, ya kan Kak Isya, seperti itu. Nah jadi gini ya teman-teman, gini ya. Pertama adalah apa? Kita harus menunjukkan ya, pertama kita harus mengayomi mereka ya, Kita harus benar-benar menunjukkan sikap hidup yang itu membuat mereka itu bisa mengenal Tuhan dalam hidup kita teman-teman. Jadi gini,
Jangan kita memaksakan mereka untuk apa ya, untuk keluar dari hal-hal yang seperti itu. Ya, jadi kita harus menunjukkan ya pribadi kita, sikap hidup kita yang benar-benar mencerminkan perilaku Kristus bagi mereka. Kita menjadi terang di tengah-tengah mereka. Nanti mereka bakal lihat Kristus dalam hidup kita, teman-teman. Mereka bakal bisa tergarami oleh kita. Ya, jadi apa? Kita harus menjadi garam, terang dan garam bagi mereka. Tetapi gini, teman-teman ya, jangankan menjadi terang ya, teman-teman, gini. Misalnya gini kan, misalnya Kak Iskia misalnya kan sudah berusaha menjadi terang kan, menjadi terang dan garam dan terang bagi mereka misalnya. Masalahnya adalah gini, apakah mereka melihat Kak Iskia itu menjadi terang atau silau, atau malah kabur gitu loh, atau malah nggak bercahaya gitu. Jadi gini ya, intinya kita harus sudah melakukan tugas kita menjadi terang, menjadi garam, kita hadir di tengah-tengah mereka. Nah, selanjutnya tinggal respon mereka mau pandang kita seperti apa gitu. Ya, tinggal respon mereka. Kalau mereka masih nggak mau tahu, masih memandang kita ini silau atau gelap, teman-teman ya, itu nanti biar Tuhan yang biar Tuhan yang berurusan dengan mereka, teman-teman. Kita jangan terlalu pusingkan dengan mereka. Intinya apa? Kita intinya menjadi apa? Menjadi terang dulu ya, kita menunjukkan perilaku yang baik ya, sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, teman-teman. Barulah mereka yang tinggal memandang kita apa gitu. Tapi ingat bahwa gini, nggak selamanya ya teman-teman, yang nggak selamanya kita bisa membawa mereka kembali kepada Tuhan. Mengapa? Itu tergantung pribadi masing-masing gitu, teman-teman. Walaupun kita sudah jadi terang, kita sudah ajak mereka ke gereja, tapi kalau mereka masih nggak mau ikut, masih nggak mau nggak mau meresponi apa yang kita lakukan, ya itu ya tinggal urusan mereka dengan Tuhan, teman-teman gitu. Ya, intinya apa? Intinya kita sudah menjadi terang dan berkat bagi mereka. Kita menjadi garam bagi mereka, teman-teman. Oke? Itu saya sih yang boleh saya sampaikan. Thank you, Kak Iskia. Apakah sudah ini Kak Iskia bisa terjawab? Halo, Kak Iskia? Halo? Suara saya jelas nggak, teman-teman? Oke, Kak. Terima kasih. Oke, mungkin ada lagi nih, teman-teman. Mungkin masih ada waktu ya, Kak Enzo. Atau? Oke. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya, dipersilakan sebelum saya tutup. Nggak ada, Kak. Yang lain? Oke, satu pertanyaan lagi nih teman-teman, silakan. Mungkin dari Kak Rahel mungkin, atau dari Kak Yohana. Aman ya? Oke ya teman-teman ya, kalau sudah nggak ada yang mau bertanya, mari kita tutup dulu ya. Aku tutup dulu dalam doa, teman-teman, firman Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Bapak atas firman-Mu yang boleh menegur kami Bapak, supaya kami bisa lagi menggunakan waktu kami Bapak untuk benar-benar fokus kepadamu Tuhan, benar-benar hidup dalam kesucian Bapak. Biarlah apa yang kami sudah dengar Bapak boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami Bapak, sehingga kami bisa lakukan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami selalu membutuhkan tuntunan-Mu Bapak, biarlah Roh Kudus-Mu yang selalu menuntun, membimbing kehidupan kami Bapak. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke teman-teman semuanya, terima kasih. Saya akan kembali ke Kak Gamaliel. Teman-teman, suara saya jelas teman-teman? Boleh kasih reaction? Oke. Jelas. Thank you buat Karyo untuk firman-Nya, ini berkati kita semua untuk kita belajar untuk mempergunakan waktu yang terbaik bagi Tuhan. Yuk teman-teman, untuk meresponi firman Tuhan, kita menyanyikan pujian kita sekali lagi teman-teman. Ya teman-teman, ambil sikap hati untuk kita
bukan hanya mendengar, tetapi juga melakukan kebenaran firman Tuhan. Yuk naikkan pujian ini yang mengatakan, selidiki aku, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Kita ulang kembali teman-teman, kita katakan, selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapat dia. Tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapat dia. Tetap setia. Sekali lagi katakan, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapat dia. Tetap setia. Engkau dapat dia. Tetap setia. Engkau dapat dia. Ku tetap setia. Aku kembalikan kepada MC. Oke, thank you Kak Gama, thank you Kak Reo. Hari ini sangat terberkati ya. Jadi hari ini kita belajar gimana kita memanfaatkan waktu, waktu apa yang kita prioritaskan. Oke, ini MC-nya baru terkoneksi lagi nih. Oke, silakan Kak Sylvia. Sorry guys, aku keluar tadi ada probleman. Lagi ngerjain tugas juga. Sampai mana nih Kak Endro? Tadi kita udah belajar untuk menggunakan waktu dengan baik dan benar. Apa yang kita prioritaskan gitu. Teman-teman, apakah teman-teman hari ini belajar hal-hal yang baru nih? Yang mungkin belajar sesuatu hal yang baru boleh mungkin kasih reaction. Mana nih reaksinya? Wow, Kak Tesalonik. Wow, Kak Gama. Oke, itu siapa lagi? Kak Tasya. Oke, Kak Dona. Oh, banyak ya. Sungguh luar biasa nih Kak Sylvia. Nah, mungkin sebelum kita mengakhiri ini, kita boleh open cam semuanya untuk kita dokumentasi dulu ya sama Kak Reo.
open cam yuk. Yuk. Tunjukkan muka wajah kalian yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik. Yuk. Sesi normal. Bekerja yuk, normal yuk. Oke, kita foto ya. Udah pada siap nih fotonya? Aku off-cam ya guys, kan lagi di luar guys. Oke, teman-teman. Yuk kita open cam. Oke, thank you Kak Tesaloni. Ya, oke, kita foto ya. 1, 2, 3. Oke, bentar ya. Saya simpan dulu ininya fotonya. Oke. Oke, selanjutnya kita akan mulai dengan pengumuman dari Kak Sylvia. Silakan. Gini, di sisi itu kita akan selalu mengadakan namanya giveaway. Kami selalu mengadakan giveaway dadakan, guys. Jadi, follow IG-nya CYC untuk mendapatkan lulus berikutnya. Gitu, guys. Terus, kalau hari ini, aku off-cam aja deh, kayak nggak enak banget. Kalau hari ini itu kesimpulan dari sharingan Kak Reo. Nah, siapa yang lebih lengkap, yang lebih menarik, kita bakal kasih giveaway-nya gitu guys. Kirimnya itu melalui story, mention CYC, atau enggak bisa mention aku dan admin-admin yang lain. Nanti kami bakal seleksi semuanya satu persatu gitu guys. Tenang, kami selalu mengadakan giveaway kapanpun itu. Oke? Dan tambahan untuk teman-teman yang on cam selama ibadah akan mendapatkan ekstra giveaway e-money sebesar 30.000. Jadi teman-teman yang sudah sepanjang ibadah ini memperhatikan Kareo dalam preaching-nya dan juga bahan pembicaranya akan bisa mendapatkan giveaway tersebut. Jadi wah, menarik sekali ya Kak Sylvia ya. Tapi teman-teman dalam giveaway ini jangan memperhatikan giveaway-nya, tapi teman-teman datang dengan niat untuk mendapatkan blessing ya dari pesan-pesan yang akan disampaikan oleh pembicara. Oke teman-teman, mungkin kita mulai dengan doa penutup dari Kak Fuji. Silakan. Kak Fuji. Aku Shalom kakak. Oke, suara aku jelas ya. Oke. Baik teman-teman, puji Tuhan setelah mendengarkan firman Tuhan yang amat indah, mari kita satukan hati kita ambil sikap berdoa, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk segala berkat karunia dan penyertaan yang masih boleh kami rasakan Bapa hingga pada detik ini, kami masih bisa merasakan berkat-Mu. Melalui Bapa, kami masih bisa berkumpul, beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu, walaupun secara virtual, melalui media Bapa. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mengucap syukur Bapa, di mana Engkau memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu yang amat indah, yang dapat mengubah hati kami, dan mengubah setiap pedoman dalam hidup kami, yang dimana Bapa kami masih sering melupakan-Mu. Tuhan Yesus yang baik, di sini kami akan memanjatkan segala doa-doa dan pujian syukur kami. Bapa, kami berdoa kepada pemerintahan kami Indonesia ini, supaya Bapa Engkau yang memberkati dari tingkat pusat hingga daerah, supaya Bapa segala pemerintahannya dapat berjalan dengan lancar. Bapa, kami berdoa kepada orang tua kami,
Berikan Bapa kesehatan, panjang umur, dan mudah rezeki, agar mereka dapat menafkahi kami anak-anaknya. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa juga kepada guru-guru yang mengajari kami di sekolah, kepada rekan-rekan kerja, Engkau yang berkati Bapa, supaya mereka dapat menjadi teman-teman dan orang-orang yang bisa membantu kami dalam pertumbuhan. Tuhan Yesus Kristus yang baik, kami juga berdoa untuk salah satu pejabat pemerintahan kami, Bapak, di mana Bapak Ritual Kamil yang telah kehilangan anaknya di Sungai Aare, Kang Emil. Bapak, supaya Engkau yang membantu setiap kru yang bertugas, setiap petugas-petugas pencarian, dimanapun mereka berada, Bapak, Engkau yang membantu mereka, supaya Bapak, anaknya Kang Emil, dapat segera ditemukan, dan kembali Bapa dalam keadaan sukacita dan dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Tuhan Yesus yang baik, banyak di antara kami yang saat ini hatinya masih beku untuk mendengarkan firman-Mu. Ketuk hati kami Bapa, supaya kami senantiasa menjadi anak-anak-Mu yang tetap memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami sedang ujian. Berkati Bapa, semoga pelajaran kami yang telah kami pelajari dapat bermanfaat bagi kami dan dapat bermanfaat bagi masa depan kami. Tuhan Yesus yang baik, untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan, biarlah Bapa kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, yang dimana Bapa kami menggunakan waktu kami sesuai prioritas, sesuai apa yang telah Engkau rencanakan bagi kami, bagi kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kepada teman-teman kami yang sakit, Engkau rafi mereka, berkati obat yang mereka konsumsi, agar mereka dapat kembali berkumpul bersama keluarga mereka, dan dapat bersukacita dalam nama-Mu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk setiap komunitas Kristen yang telah Engkau bantu bentuk untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati setiap admin Bapa, agar mereka tetap semangat dalam hal melayani Engkau. Bapa, hanya ini dua anak-Mu, berkati kami agar kami tetap menjadi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Wow, keren ya untuk ibadah hari ini teman-teman. Thank you untuk teman semuanya. Maksudnya, apakah masih di sini? Oh, masih di sini ya. Oke, teman-teman, thank you untuk hari ini udah dengerin ibadah dari awal sampai akhir. Dan teman dari tadi aku perhatikan semua sangat mendengarkan dari detik, menit ke jam. Kalian sangat memperhatikan, sangat mencoba untuk mengambil sesuatu yang bisa diaplikasikan kepada kehidupan kalian. Jadi tadi juga ada satu partisipan yang bilang, Kak, aku bukan mau ambil giveaway-nya, cuma aku mau untuk mendapatkan pesan dari Tuhan. Wow, itu luar biasa. Jadi hari ini aku sangat bahagia bahwa teman-teman tuh bukan mengincar giveaway-nya, tetapi teman-teman mengincar pesan dari Tuhan. Jadi teman-teman, terima kasih buat kehadirannya hari ini. Kita tunggu dari untuk ibadah berikutnya bersama teman-teman. Jadi thank you dan Tuhan memberkati semuanya.